guys, so kembali lagi di podcast Catatan Iman. Masih bersama dengan gue Victor dan gue Dennis. Oke, sekarang kita kembali di episode ke-6 ya. Ya. Oke, nah hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang cukup relevan ya, dengan general ya. relevan dengan keadaan kita saat ini yang masih diterpa oleh virus corona. Betul. So, apa yang kita mau bahas hari ini? Kita akan ngebahas mungkin kali ini lebih ke dalam ya. Kalau sebelum kita lebih keluar terus, kita hari ini kita akan lebih ke dalam, maksudnya antara gereja dengan gereja gitu. Okay. Karena apa? Karena gue percaya kalau kita harus meluruskan sesuatu yang tidak lurus ya, karena bingung kan. Seringkali kalau kita jadi jemaat bingung ya, maksudnya kayak kok yang gereja A sama B ngomongnya beda, apalagi saling serang. Wah, ini udah makin yang benar yang mana nih? Ini yang kasihan kan jemaatnya yang nggak memiliki mungkin pengetahuan sedalam itu, karena banyak juga jemaat yang newborn ya, yang baru. Terus kok maksudnya satu pendeta ngomong A, yang satu ngomong B, jadi gue harus ikut yang mana? Mungkin itu kali ya. Mungkin biar lebih jelas kita mulai dulu dari videonya ya, Tor ya. Oke, jadi kita based on video lagi ya? Ya, based on video. Oke, boleh. And if any of my hardcore members have stayed away because of the disease, shame on you. Aren't you supposed to trust God, and this is the time to do it? I mean, I know, okay, I'm not critical. I'm stating a faith fact, right? The faith fact is that churches around the world are closing, they're shutting up. They are. And probably common sense, in the sense from people saying, you know, it can be spread. Just like we all used to come to church anyway when you had a cold, remember? And the bad flu, some people came to church and were sneezing in the seats. You weren't scared then. Oke, mungkin sebenarnya basically ini aja yang akan kita bahas ya hari ini. Apa yang akan kita bahas adalah sebenarnya karena pernyataan daripada salah satu pendeta di Australia yang kita nggak perlu sebut namanya, dia mengatakan bahwa shame on you kalau lu tutup gereja lu. Maksudnya kayak justru inilah saatnya untuk kita membuktikan iman kita pada Tuhan. Buka gereja. Hanya karena lu pilek, lu tetap datang kan? Basically itu yang dia katakan lah. Nah, maksud gue tuh menurut lu gimana nih, Tor? Karena ini kan mungkin bagian lu nih untuk bisa menjelaskan gimana nih tentang pemahaman daripada pendeta di Australia ini dikatakan bahwa shame on you kalau lu nggak ke gereja, shame on you kalau lu menutup gereja lu. Apakah benar pastor-pastor lain termasuk pastor kita di Indonesia shame on them gitu? Menurut lu gimana? Wah, nyam gimana? Karena menurut gua apa ya, ini perlu pertama-tama kita pahami bahwa ini situasi unik ya. Situasi yang bukan flu biasa. Karena tadi kan dia memberikan contoh yang menurut gue nggak adil lah. Karena dia menyamakan kayak, lu batuk pilek aja lu ke gereja kan? Betul. Ya, betul. Cuman kan ini bukan batuk pilek biasa ya. Cuman ini kan pandemi yang global gitu. Jadi dan dia sudah ada contohnya gitu. Bahkan di Korea Selatan pun kita ingat ya, bahwa pertama kali spread out itu dari gereja. Walaupun itu gerejanya gereja nggak sesat ya. Cuma maksud gue dari gereja juga. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya gereja atau enggak pertemuan ibadah itu sebenarnya sesuatu yang riskan sebenarnya. Kenapa? Karena kita ngomong Kristen dulu deh, bahwa ibadah orang Kristen kan kita semua harus praise and worship, biasanya indoor. Dimana praise and worship kan semua orang membuka mulutnya otomatis, dan juga jarak antar jemaat biasa dekat. Jadi memang ada resiko-resiko lah yang memang ada di dalam situ. Dan kita tahu sendiri corona ini kan juga penyakit yang penyebarannya juga sangat luar biasa kan. Cepat ya. Dan itu sih secara sosialnya. Nah, secara spiritualnya menurut gua ini apa ya, menurut gua pastor-pastor seperti ini dia memiliki paham lumayan ini sih apa sih, ortodoksnya lumayan jadul gitu bisa dibilang, karena mereka percaya bahwa faith and reason itu tuh terpisah gitu. Bahwa yang namanya faith itu tuh iman yang istilahnya kalau di dalam kita bilang berbahagialah orang yang percaya tapi tidak mendengar, tidak melihat. Itu jadi kesannya faith itu tuh something yang seperti itu gitu, bahwa faith itu tuh kita nggak butuh alasan bahwa kita percaya gitu. Padahal yang gue percaya bahwa sebenarnya faith and reason itu berjalan bersamaan gitu. Bahwa kita nggak mungkin lah kita bisa percaya, nggak mungkin kita mau percaya sama Kristen kalau kita nggak tahu alasannya gitu. Jadi menurut gue harusnya itu saling membangun satu sama lain gitu. Jadi menurut gue dan melihat reason yang ada sampai dengan saat ini, dengan tadi yang kita bahas tadi juga mengenai penyakitnya, mengenai tata cara ibadahnya, dan juga mengenai juga perkembangan teknologi yang ada yang memungkinkan kita untuk beribadah di rumah, dan kondisi sekarang juga corona masih meningkat. Menurut gua
bukannya kita nggak beriman sih, gitu. Sama menurut gue yang kedua adalah kita perlu tahu bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jadi kita mengasihi Tuhan tuh nggak cuma dengan hati atau dengan faith gitu, tapi juga dengan akal budi kita, dengan kita diberikan wisdom, hikmat, pengetahuan. Dan menurut gue ini yang perlu kita pakai juga sih. Jangan sampai akhirnya kita akhirnya beriman terus ada yang kena, kesebar, dan jadi konyol gitu. Jadi akhirnya kisah ini jadi tertawaan orang-orang gitu. Jadi menurut gue itu sih pandangan gue nih. Kalau lu gimana? Itu bener banget sih kata lu tadi. Maksudnya yang perkataan lu yang tadi bilang bahwa iman itu bukan berarti iman tanpa reason. Itu bener banget bahwa karena kalau kita bilang iman tanpa reason, berarti kita nggak bisa kita nggak bisa argue ketika ada seorang ateis bilang gue juga beriman gitu. Maksudnya karena kita nggak berdasarkan apa? Gue percaya pada siapa? Ini kan nggak ada kejelasan. Terus kita juga nggak bisa berdebat atau kita nggak bisa argue dengan orang-orang mungkin dari agama lain. Kita nggak mau argue, tapi kita juga harus tahu bahwa the hope of the glory yang kita pegang itu alasannya apa dibalik. Karena kita nggak bisa bilang lu punya iman, gue punya iman. Oke, kita semua imannya sama. Nggak ada agama yang berbeda, semuanya imannya sama. Nah, iman yang bener banget tadi kata lu bahwa iman itu ya kita bukannya berarti kita percaya tanpa literally tanpa bukti apapun, karena dikatakan juga di Ibrani 11 bahwa faith is the evidence of things hoped for. Memang iman bukan sesuatu yang kita lihat, tapi ada bukti di sana. Bukti yang bisa kita lihat. Makanya kalau lu udah ikutin kita dari lama, maka Victor udah pernah bahas ya Alkitab itu dari evidence, bukti yang udah ada Tuhan Yesus datang, terus gimana Alkitab ini dibuat dari manuskrip apa. Ini bukti, evidence gitu. Jadi itulah iman sebenarnya, bukan iman yang lu nggak perlu reasoning, lu nggak perlu, lu langsung percaya aja, lu langsung beriman, lu masuk surga. Nah, kayak gitu juga kali. Maksudnya lu beriman ke siapa? Lu beriman. Ini harus kita tahu kali ya. Maksudnya itu malah disebut blind faith sebenarnya kalau betul. Jadinya enggak. Dan bener banget kata lu bahwa ada juga di ayat di Alkitab di mana kan kalau kita harus tahu bahwa government itu juga dari Tuhan ya. Dikatakan bahwa government itu berarti sebenarnya kalau kita melawan government yang ada ketika diminta kita untuk stay home dengan alasan yang tepat ya. Ini dengan alasan yang tepat, maka sebenarnya kita lagi melawan Tuhan gitu. Basically sebenarnya. Ya beda kalau ini orang misalnya dia membahas soal kayak Daniel ngelawan pemerintahan yang ada karena dia tetap berdoa pada Tuhan ketika disuruh menyembah kepada berhala. Itu beda karena itu konteksnya adalah si pemerintahan itu berusaha menggantikan Allah dengan dirinya. Itu beda guys. Ini yang kita harus tahu. Jadi ada saat dimana kita harus fight for it. Ada saat dimana kita harus tunduk. Betul. Ketika pakai logika, maksudnya kayak bener banget yang kata Victor, ini logiknya juga masuk gitu loh. Maksudnya memang ini penyebaran cepat, terus kita nggak mau nama Tuhan diblasfem dengan ini gara-gara gereja nih. Itu kan, kita sebenarnya kalau orang-orang kayak gini misalnya gereja tetap dibuka terus penyebaran makin luas, ini gara-gara gereja nih. Jadi kita bukannya kita membuat nama Tuhan dipermuliakan, malah dipermalukan. Jadi kan lucu kan, maksudnya tuh jadi jangan karena kita bilang kalau kita beriman terus kita malah jadinya rebellious gitu. Jadi sebenarnya apakah kita beriman atau sebenarnya kita lagi memberontak lawan Tuhan? Itu yang kita harus tahu juga. Dan memang ada hal-hal yang memang kalau kita lihat dari minggu lalu kita bahas dari sisi nubuatan, memang harus ada transisi. Jadi transisi inilah yang memang mungkin diizinkan Tuhan untuk terjadi supaya kita masuk ke new era gitu loh. Maksudnya new era di mana kita semua online, digital, virtual. Kalau kita nggak masuk don't. Maksudnya kita nggak akan masuk ke sana karena memang manusia kan kadang butuh dipush ya. Jadi kalau kita lihat dari nubuatan ini 100 tahun lalu itu tuh bangsa Israel segala macam tuh mungkin kita lihat Holocaust gitu yang sampai pembantaian jutaan jiwa bangsa Yahudi tuh sadis. Tapi at some point kenapa Tuhan izinkan? Karena kalau itu tidak terjadi guys, itu Israel tuh nggak akan terbentuk. Iya betul. Itu terjadi akhirnya bangsa Yahudi terpaksa membentuk dirinya sendiri dan akhirnya ada British atau bantuan lain dan mereka deklarasi ini adalah negara gitu. Yahudi itu ada Israel. Itulah yang menjadikan gitu. Akhirnya membuahkan hasil. Mungkin itulah yang kita nggak bisa bilang, oh, berarti Tuhan jahat banget. Iya bukan Tuhan jahat, tapi kadang manusia yang nggak mau gerak gitu. Akhirnya Tuhan udah bergerak, manusia nggak gerak. Akhirnya ya kita kedorong dengan arus yang akhirnya mungkin sesuatu yang nggak enak gitu loh. Basically ya itu yang terjadi dan kita nggak bisa memaksakan diri sih. Maksudnya kayak gini, kita harus tetap buka ya. Maksud gue tuh kita jangan sampai kita dipersekusi untuk sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan gitu. Betul. Itu sih. Sama-sama menurut gua apa ya? Kita perlu tahu bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Betul. Kita sering banget bahas pengkhotbah itu. Jadi kita perlu tahu ini adalah sebuah season. Ini bukan permanen gitu. Ini bukan artinya kedepannya gereja itu sudah tidak ada bangunan, sudah semuanya pakai Zoom. Enggak kayak gitu gitu. Bahwa ini sebuah musim di mana pasti akan ada akhirnya. Di mana akan ada waktu yang nanti kita berkumpul lagi kok di gereja gitu. Tapi menurut gue itu pemahamannya jangan dipikir bahwa kedepannya konsep gereja akan berubah enggak gitu. Tetap akan ada fellowship, akan ada berkumpul, cuman memang
di kondisi seperti ini mau ada protokol pun menurut gue nggak efektif ya. Betul. Karena kalau di gereja kan kita fellowship ya, nggak cuma sekedar ibadah, tapi kan kita juga bagaimana kita berinteraksi dengan yang lainnya. Betul. Dan gimana kita bisa berinteraksi dengan efektif kalau kondisi seperti ini gitu. Bahkan kita berkumpul bersepuluh di gereja, kita mau ngobrol, jaraknya semeter gitu. Kan itu nggak efektif banget gitu. Jadi menurut gue itu sih. Jadi menurut gue ini bukan selamanya. Jadi itu yang perlu kita tahu sih, bahwa ya selama musim sekarang ya kita lakukan apa yang kita bisa lakukan sih. Betul. Dan kita harus tahu ya bahwa hasilnya ternyata lebih memuaskan karena end up Christian lebih reach lebih banyak loh karena online ini gitu. Jadi banyak orang di rumah, banyak orang ateis juga yang akhirnya dia bingung klik-klik ya, udah klik-klik gitu ya. Maksud gue tuh ada positifnya lah gitu. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya ke nonton boleh. videonya lagi. I said out there, PS 91 is the pandemic protection policy. A pandemic protection policy is PS 91. I'm going to repeat my message, which came out long time ago, very early in the piece, when a whole lot of other people were sleeping in their houses, their churches. I'd already put it out there, PS 91, pandemic protection. You believe me? Don't believe me, believe God. You're looking at me like, oh, I don't know. Pandemic policy, all right, I'm just testing you, all right? Now they're starting to pick up things, and these professors and scientists are racing. God bless them, but I trust God more. Oke, sampai di sini dulu. Jadi intinya kan dia bilang bahwa PS 91 atau Psalm 91 kita udah ini terkenal banget, yang sering kali dijadikan terutama oleh prosperity gospel yang gue harus bash di sini karena dia sering balik ngomong kasih $91 untuk Psalm 91. Wah, ini itu totally nggak benar. Maksud satu ya. Iya, ini tapi sering banget dipakai sih. Jadi kalau ada gereja lu di situ pergi tinggalin, jangan pernah balik lagi. Oke, itu bener-bener kacau banget. Berarti dia membeli Mazmur 91 Tuhan gitu loh. Itu nggak bener banget gitu. Nah, jadi tadi kan dia bilang bahwa Psalm 91 itu adalah pandemic protection policy. Wow. Apakah menurut lo bener nih? Apakah ini bener nggak? Itu pertama. Kedua, dia bilang bahwa dia percaya Tuhan lebih daripada penyakit ini. Sehingga maksudnya nggak usah takut. Nah, ini kalau pendapat lu gimana? Apakah benar Psalm 91 itu pandemic protection policy? Policy itu gue juga bingung apa tuh maksudnya. Iya, kebijakan kan maksudnya. Iya, Tapi pertama nggak Mazmur 91 itu perikopnya bukan itu ya. Perikopnya bukan pandemic policy itu. Jadi ya kalau kita baca Mazmur 91 memang itu berisi mengenai bagaimana perlindungan Tuhan terhadap musuh-musuh kita. Dan memang pertama kita perlu tahu bahwa Mazmur itu adalah nyanyian Daud dan juga berisi puitis lah ya, bersifat puisi. Jadi Mazmur 91 juga sering banget dipakai buat lagu kan. Makanya di situ banyak kata-kata puisi, maksudnya kayak 1000 rebah, 10.000 rebah di kanan, terus juga bakal menginjak singa, menginjak ular. Itu ya itu satu hal, tapi menurut gue kita perlu berada dalam konteks yang tepat sih. Karena menurut gue apakah ada arti kita nggak percaya ayat ini? Kita percaya. Cuma menurut gue kita perlu juga untuk lebih bijaksana sih. Sama seperti misalkan kalau kita ingat saat Yesus dicobai oleh iblis juga mengutip firman Tuhan kok. Bukankah ada tertulis kalau kamu jatuh, malaikat akan menggendong kamu segala macam. Itu juga ayat firman Tuhan. Itu juga Psalm 91. Iya, iya di sana ya. dan Yesus nggak termakan gitu kan. Bahwa dibilang ya jangan jangan mencoba Tuhan Allahmu. Jadi menurut gue kayak itu kita belajar dari sini bahwa nggak semua ayat tuh bisa dipakai untuk semua konteks yang ada. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue melihat bahwa seperti gue gak kenal pendeta ini sih, cuman by the way tadi yang lucu tadi, kayaknya juga jemaatnya nggak percaya kayak, bukan tadi sempat mention, do you believe me, kayak kesannya kayak, soalnya jemaatnya juga kayak ragu-ragu, jadi kayak agak sedikit memaksaan. Oke, tapi ya jadi baik lagi, tadi gue bilang poin kedua adalah, gue melihat seperti dia nih punya paham yang cukup Kristen yang cukup radikal bisa dibilangnya. Karena kan seperti kita tahu bahwa di dalam Kristen itu kan setelah percaya Kristen Protestan itu sebenarnya ada banyak sih doktrin-doktrin yang kita percaya, cuma ada 5 yang besar kan. Ada, kalau ingat tadi sola tuh ada sola fide, sola gratia. Nah, satu ini sola scriptura. Atau enggak scriptures alone gitu. Atau enggak ya hanya Alkitab gitu basisnya. Itu betul, tapi menurut gua ada orang-orang Kristen yang radikal tuh menganggap bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan Alkitab. Nggak cuma masalah agama, ilmu pengetahuan, segala macam harus berdasarkan Alkitab. Itu jawaban untuk segalanya. Which is menurut gue nggak tepat sih.
karena menurut gue bukannya gue sesat ya, tapi menurut gue kayak Bible itu ya betul ada segalanya, tapi bukan buku untuk segalanya gitu, bahwa itu tetap aja buku spiritual. Bahkan even satu waktu itu gue pernah dengar podcast ya, bahkan dia bilang bahwa untuk bisa baca Alkitabnya kita butuh buku bahasa. Ya gak sih? Kita perlu belajar bahasa dulu baru bisa baca Alkitab. Jadi istilahnya nggak bisa dibilang bahwa Alkitab itu sumber dari semua pengetahuan gitu. Jadi menurut gue kayak kita nggak bisa berbicara mengenai corona ini hanya dari konteks Alkitab. Kita perlu juga melihat dari konteks ilmu pengetahuan dan segala macam sih. Gitu. Jadi supaya kita juga jadi nggak radikal bisa dibilang ya. Nggak akhirnya bukannya kita nggak mempercayai Tuhan lebih daripada penyakit sebenarnya. Tapi ya justru apa ya, kita percaya Tuhan tuh bekerja juga. Ini sama halnya kayak misalkan kita punya anak sakit. Apakah kita doakan saja, apa kita bawa ke dokter? Apakah dengan kita bawa ke dokter nanti kita akan percaya sama Tuhan? Enggak kan? Malah gue ada sebuah cerita waktu itu unik sih. Jadi ceritanya adalah kayak bayangan kita anak kita sakitnya parah gitu, kita bawa ke dokter, terus dokter tersebut dicek segala macam, terus dokter itu ngomong ke kita gitu, Bapak Ibu, hasilnya adalah sepertinya Tuhan mau anak ibu sakit seperti ini. Jadi ibu sabar aja ya. Kita puas gak jawaban kayak gitu? Biasanya kita nggak puas dong. Kita maunya iya tahu tapi obatnya apa, harus diapain, itu yang kita perlu tahu kan. Kita nggak akan puas dengan jawaban ya. Ya sabar ya, Tuhan hanya mau seperti itu. Jadi menurut gue kayak kita juga perlu melihat ini dari konteks yang lebih luas sih. Jadi bukan hanya sekedar kepercayaan sama Tuhan apa enggak, tapi kan kita juga percaya Tuhan bekerja melalui banyak hal. Nggak hanya melalui nggak hanya melalui kayak supaya kita beriman, tapi bisa melalui juga banyak hal-hal di sekitar kita sih. Gitu. Betul banget sih, Tor. Nah, lu gimana? Iya bener banget sih, gue setuju sama lu. Dan kita juga harus tahu ya, maksudnya di Alkitab juga nggak cuma lihat dari satu Mazmur 91, dan kita harus berdasarkan konteks. Dan juga yang kita harus tahu juga di Proverbs juga dibilang gitu. Proverbs itu apa ya? Amsal juga bilang bahwa the wise maksudnya dia orang bijak melihat suatu bencana dan dia menghindarinya gitu. Ini lucunya, maksudnya bukannya dia dibilang bijak sama Tuhan. Jadi kalau orang Tuhan mengatakan orang yang melihat bahaya dan dia menghindari, dia dibilang bijak. Sementara orang yang ngeliat bahaya dan dia jalan terus dikatakan the fools, maka lu mau yang jadi yang mana gitu. Maksud gue tuh kita nggak bisa lihat dari lu beriman lu hajar terus gitu. Bukan berarti lu beriman lu hajar terus, berarti lu nggak bijak gitu. Itu berarti iman lu iman yang buta. Itu yang kita harus tahu ya, karena di Alkitab itu gue udah bilang bahwa kita harus lihat keseluruhan. Kita nggak bisa lihat baik nubuatan, baik discipleship, baik apapun, kita harus lihat secara keseluruhan. Nggak bisa kita jadikan satu ayat go straight for it gitu, nggak bisa juga. Karena seringkali ini juga dipakai karena itu loh, maksudnya kayak Daniel bisa di gua singa, terus kemudian siapa lagi, Sadrak, Mesak, Abednego dilindungi Tuhan, nggak kebakar segala macam. Bahkan Yohanes kalau kita lihat di Book of the Martyr, dia tuh nggak martir gitu, jadi dia dimasukin, dicemplungin di dalam kuali panas dan dia hidup gitu, dia tetap preaching sampai akhirnya orang selamat. Nah ini yang dijadikan bahwa mungkin oleh banyak faith preacher akhirnya lu harus beriman pada Tuhan, lu harus. Masalahnya adalah mereka adalah orang-orang yang tidak membawa dirinya ke dalam masalah, tapi mereka memang dibawa ke dalam masalah oleh orang-orang yang benci mereka. Jadi kayak Daniel segala macam tuh bukan dia yang mau melawan loh, tapi dia yang dikerjain oleh orang, akhirnya dia dilempar ke gua singa. Begitu pula dengan Paulus di dalam penjara, bukan dia yang ngelawan, tapi dia di penjara karena orang yang nggak suka dengan dia memasukkan dia ke dalam penjara, makanya malaikat ngebebasin dia. Bukannya dia yang sengaja ngelawan, mencobai Tuhan. Ini yang kita harus tahu, bahwa kita nggak bisa pakai satu ayat untuk mencobai Tuhan sendiri. Tuhan nggak perlu dia karena ujung-ujungnya kalau kita kayak gitu, yang diglorify diri kita, bukannya Tuhan. Bener nggak sih? Wah takut nah siapa? Lu kan. Berarti yang diglorified bukannya Tuhannya, tapi elunya. Basically kita harus tahu gitu bahwa satu dua ayat itu gak bisa kita pakai karena ujungnya kita dicobain oleh iblis gitu. Kan Tuhan ngomong. Nah kita pakai ayat itu untuk glorify diri kita ujung-ujungnya gitu. Jadi ya itu yang kita harus tahu sih. Itu benar banget dari kata lu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang gue mau nanya nih, Tor. Menurut lu kalau dari gereja sendiri nih, gimana sih harusnya gereja menghadapi pandemik ini, dan apa yang menurut lu mau sampaikan kepada pendeta-pendeta yang mungkin mengatakan bahwa kita harus tetap paksa buka instead meskipun pandemi ini terus terjadi, atau menurut lu gimana? Sebenarnya pertama ini opini ya. Iya. Karena kita juga bukan dalam posisi bisa ngomong kepada gereja-gereja juga pendeta-pendeta gitu. Tapi menurut gue pertama adalah untuk mungkin buat pendeta-pendeta dulu kali ya, yang berkata seperti ini, menurut gue mereka perlu bertanggung jawab atas ucapannya sih. Bahwa pasti ada konsekuensi dari ucapan ini, bahwa misalkan dia tetap buka gerejanya dan ada muncul penyebaran di dalam gerejanya, apa responnya?
Karena menurut gue biasanya pendeta-pendeta seperti ini kan responnya bahwa ini karena kalian kurang beriman dan segala macam. Ujungnya kan ke situ. Karena dia percaya bahwa apa yang dikatakan benar. Iya. Jadi kalau salah berarti bukannya ini firman Tuhan lo yang ngomongin, nggak mungkin salah dong. Iya. Yang salah berarti adalah Orangnya. ada di kalian gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya udah jemaatnya kena penyakit disalahin lagi. Jadi kayak akhirnya kan menurut gue itu tidak bertanggung jawab sih. Jadi menurut gue itu sih buat pendeta-pendeta yang seperti ini harus berpikir juga konsekuensinya. Bagaimana kalau hal yang buruk terjadi, kan kita prepare for the worst kan. Hal buruk terjadi, kira respon dan tanggapannya seperti apa? Jadi batu sandungan malah ya, kalau menurut Paulus ya. Jadi malah iya, gitu. Menggoyahkan iman orang lagiannya. Iya. Dan itu benar banget sih, Tor. Maksudnya kayak kalau tadi juga lu ngomong berdasarkan iman ya. Itu gue jadi baru sadar, dia kan pendeta. Anggaplah kalau kita berdasarkan based on sola scriptura doang, anggaplah ayat ini benar, kita bisa claim on it for corona. Let's say totally saklek. Ini yang jadi permasalahan adalah iman orang kan beda-beda ya. Dan dia kan leader kan, dia harusnya tahu itu dan dia nggak bisa memaksakan semua orang. Toh lu harus punya iman semua ya. Itu dia yang kenapa gereja betternya mungkin close dulu ya. Maksudnya untuk pertemuan-pertemuan langsung. Karena apa? Karena iman setiap, anggaplah ini pakai basis daripada perkataan dia, iman setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi berarti ada orang yang nggak percaya sebegitunya, ada orang yang memang percaya. Dan ini kita nggak bisa secara saklek. Udah ini apa kan Tuhan udah ngomong gini. Berarti semua orang harus sehat, harus kaya, maksudnya harus sesuai dengan Alkitab kan nggak juga kan? Karena ya balik lagi setiap orang punya kepercayaan berbeda-beda dan iman yang berbeda-beda, level yang berbeda-beda, dan ini yang mungkin sebagai pemimpin seharusnya dia lebih tahu soal itu gitu daripada dia memaksakan dirinya kayak kita harus tetap buka. Berarti lu memaksakan orang dong. Lu memaksakan orang harus percaya kepada Yesus kan, bahkan di dalam gereja aja ada orang yang belum percaya. Betul. Dan lu memaksakan hal itu ya Tuhan Yesus yang nggak maksain, kenapa lu paksain sih gitu. Maksud gue tuh gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhir ya Tor, kan banyak juga KKR yang kesembuhan nih. Iya. Di cancel oleh pandemi. Dan ini gue pernah denger kayak this is really awkward gitu deh. KKR kesembuhan di cancel sama penyakit, sementara dia KKR. Nah kalau menurut lu ini agak kontroversi. Kalau dia cancel berarti penyembuhan Tuhan kalah sama penyakit, tapi di satu sisi ini pandemi gitu. Nah gimana lu gimana? Jadi ya memang perdebatan sih. Ya, jujur awkward kan? Lumayan awkward. Cuman menurut gue kayak apa ya baik lagi sih kayak lu bilang tadi, maksudnya ya ini memang nggak bijak juga sih. Yang menurut gue adalah pertama, maksud gue kita perlu tahu dulu yang seperti lu bilang bahwa kita berada dalam konteks pemerintahan, bahwa itu dulu yang pertama kita jadi patokan. Bahwa karena kalau andaikan kita adakan KKR pun tapi itu berlawanan dengan peraturan pemerintah kan jadi kesannya kita juga nggak patuh nih. Kita nggak patuh sama aturan pemerintah dan akhirnya juga kita membawa jelek agama kita sendiri lah istilahnya. Jadi kalau secara peraturan pemerintah kan memang nggak boleh berkumpul segala macam. Jadi memang KKR udah pasti nggak boleh gitu. Terlepas apapun itu kesembuhan kayak gitu ya. Iya, jadi ya itu secara pemerintah memang itu kita ngikutin lah. Kalau memang nggak boleh nggak memang harus dibatalkan. Yang kedua ya memang tadi gitu bahwa ya kita itu mencobai itu mencobai Tuhan juga gitu, bahwa kayak ngaduin Tuhan sama penyakit gitu ya. Iya, mana lebih kuat nih. Jadi kayak dan yang kita perlu kita tahu itu sih maksud gue adalah ya sebisa mungkin ya tadi kita harus mengasihi Tuhan nggak cuma dengan iman, tapi juga dengan akal budi. Jadi kalau kita memang tahu bahwa dengan kita ikut itu justru malah menambah penyakit daripada mengurangi, ya jangan gitu. Apalagi kan kita tahu bahwa yang nama KKR itu kan juga betul kesembuhan itu ada, tapi kan itu kan berasal daripada Tuhan itu sendiri kan. Jadi bukan daripada ya pendetanya adalah sebagai medium daripada kuasa Tuhan gitu. Jadi maksud gue itulah menurut gue perlu bijaksana untuk dalam hal itu sih. Iya, nggak harus paksa juga lah ya. Kalau lu gimana? Ya benar juga, dan kita juga harus tahu bahwa kan kesembuhan itu nggak cuma harus tumpah tangan ya. Tuhan juga bisa berbicara, orang sembuh langsung dari rumah. Jadi kayak virtual KKR. Kalau memang if you have the gift of healing dan memang lu udah merasa Tuhan panggil lu untuk ke ministry of healing dan maksudnya memang lu pengen adain KKR itu make it online dan Tuhan bisa bekerja, tinggal masalah lu percaya nggak kan? Ya kan? Ya, betul. Tuhan tetap bisa bekerja melalui layar kaca, TV, suara orang, telepon, atau bahkan lu bisa doain orang aja gitu, doain dan orang itu sembuh. Itu yang Tuhan Yesus lakuin. Dan bahkan kalau kita lihat di Paulus ya, dia cuma pakai handkerchief dikasih ke orang, setan pergi sembuh. Maksudnya tuh ya jangan batasin Tuhan harus selalu ketemu gitu ya. Iya. Jadi beriman ya kita
itu adalah bukti iman gitu. Lu bisa lewat KKR dan Tuhan tetap bisa ngelawat orang itu. Dan mungkin itu yang terakhir, maksudnya kayak kan sering bilang bahwa bukti kalau lu percaya Tuhan ya dengan beriman. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana sih kita buktikan kalau kita tuh percaya sama Tuhan? Do you trust God more, atau di kondisi-kondisi yang kayak gini nih, yang apa ya, yang dimana mungkin banyak orang bilang, aduh orang Kristen nggak ada imannya, begitu pandemi tutup gereja mana bilang Mazmur 91 Tuhan menjaga, perlindungi segala macam miracle, where is it gitu. Nah menurut lu gimana? Pertama sih menurut gue adalah, pertama kita perlu tahu bahwa yang namanya iman atau enggak kepercayaan itu adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan. Yeah. Jadi gue suka banget ada yang ya ini nggak full 100% benar sih, cuma dibilang bahwa agama itu seperti kelamin katanya gitu. Bahwa penting untuk lo punya, tuh cuma blasphemous ini. maksudnya, tapi maksud gue kita ambil poin bagusnya, agama itu seperti kelamin, memang kayak penting untuk lo punya, tapi nggak usah lu pamer ke orang-orang gitu. Jadi maksud gue kayak tadi kan pertanyaan lu bilang kan bahwa kayak maksud gue kayak iman itu pertama kali adalah hubungan lu sama Tuhan lu nih. Di tengah pandemi seperti ini, aku percaya bahwa banyak orang yang meragukan mengenai Tuhan. Maksudnya kayak Tuhan di mana? Kok Tuhan membiarkan ini terjadi? Nah itu dulu yang menurut gue perlu kita benerin dulu, pemahaman kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Karena menurut gue pandemi ini banyak banget ya maksudnya banyak orang yang memiliki keraguan karena banyak orang yang mengalami krisis ekonomi, bener. pemecatan segala macam. Bahkan gue pun terkena dampak kayak mau merit MC ditunda segala macam. Itu banyak banget dampaknya ke orang-orang, dan banyak orang masih mempertanyakan mengenai Tuhan. Jadi menurut gue iman pribadi itu yang lebih penting dulu nih, sebelum kita menunjukkan iman kita kepada orang-orang sebenarnya. Jadi menurut gue kalau iman pribadi itu sudah kita benerin dulu, menurut gue pendapat mengenai orang-orang mengenai orang Kristen kok begitu segala macam, menurut gue ya bisa kita jelasin aja sih dengan baik sih menurut gue gitu. Maksud gue ya, karena kita perlu menjelaskan pada mereka bahwa Kristen itu tuh bukan seperti apa yang mereka pikirin gitu. Kristen itu tuh bukan mistis gitu. Karena mereka mikir tuh Kristen tuh kayak penyihir atau enggak kekuatan yang punya kebal gitu ya. Iya, tapi maksud gue kita tuh di Kristen itu tuh juga ada logikanya gitu, juga memiliki akal budi gitu. Jadi maksud gue kayak pemahaman itu yang mungkin kalau agama-agama lain mungkin nggak terlalu nyerang kali, karena kan setahu gue juga agamanya juga nggak ada yang berkumpul gitu. Setahu gue juga beberapa masih menghindari pertemuan, tapi mungkin orang-orang yang nggak percaya agama gitu ya, agnostik atau ateis yang suka menyerang kan. Iya. Kenapa jadi begitu segala macam, jadi nggak percaya segala macam. Ya justru ini waktu yang tepat untuk menjelaskan kepada mereka bahwa sebenarnya agama kita tuh nggak seperti yang kalian pikirin, bahwa nggak hanya berbasis pada kayak sesuatu yang mistis, tapi kita juga sebenarnya seimbang gitu loh. Itu yang mungkin mereka kurang tahu. Justru mungkin mereka bisa dapat pemahaman dari hal ini gitu menurut gua. Ada understanding juga lah ya, cara untuk penerapan, nggak cuman kayak saklek kayak kebal gitu ya, maksudnya kayak penyihir yang kayaknya fully semua itu alam spiritual gitu. Iya. Nah lu gimana? Iya benar sih, gue harus setuju normal. Mungkin nggak ada yang bisa lagi gue tambahin. Nah mungkin terakhir mungkin pertanyaan buat kita berdua nih. Menurut lu sendiri nih, dari kita gereja di rumah, online, harus online gitu, ada gak sih hal-hal yang lu dapetin gitu selama gereja di rumah ini justru? Gue justru senang sih Tor, karena jujur gue udah lumayan kebiasa dengan online gereja, dan gue juga orang introvert, jadi gue cukup nyaman sih. Cuman ini juga menjadi bahaya karena memang ini kan bikin kita agak isolated ya. Isolated ini yang mungkin kalau kita lama-kelamaan akhirnya kita udah kebiasaan nggak gathering gitu. Jadi akhirnya kita separate, jadi mulai ada jarak gitu loh. Jadi kalau sebelumnya kita mungkin gereja bareng, makan bareng, atau komunitas juga bisa ngobrol bareng lebih dekat lah. Maksudnya kalau kita online kayak gini memang kendalanya mungkin lebih ke arah kita jadi individual aja gitu, dan mungkin respectnya aja kadang kurang ya. Maksudnya kayak kalau kita ke gereja kan kita mesti pakai baju yang rapi segala macam. Ini sih nggak jadi standar, tapi maksud gue tuh kadang ini yang membuat kayak kita nggak gitu respect kepada Tuhan. Maksud gue ini nggak jadi standar ya. Jadi lu mau dengerin Tuhan sambil lu mandi juga nggak apa-apa gitu ya. Ini Tuhan nggak masalah selama lu dengerin. Maksud gue tuh selama ya Tuhan mau hubungan sih. Maksudnya caranya gimana di mobil kayak di mana itu basically nggak masalah. Cuman kalau dari segi dari guanya aja gitu, kayak kan kita juga harus melihat Tuhan sebagai Lord of Lords gitu. Jadi yang kita harus respect, datang ke rumah Tuhan, maksudnya benar-benar prepare diri kita. Mungkin itu yang jadi kadang kurang, soalnya gue sendiri juga suka sambil makan. Jadi nggak fokus dan juga lebih suka sambil nonton TV dikit. Netflix gitu. Aduh itu salah dosa ya Tor. Maaf ya Tor. Bukan maaf ya gue. Nah kalau lu sendiri gimana? Ya jujur sih menurut gue sih ada satu hal positif yang gue dapetin selama WFH ini sih. Justru ini menurut gue
menyingkapkan sendiri kepada kita semua sebenarnya kalau kita mau jujur ya, ini menyingkapkan kita semua sebenarnya bagaimana sih hubungan kita sama Tuhan gitu. Benar-benar. Karena when all things fade, karena menurut gue selama kita WFH ini, sama kita ibadah setiap hari Minggu itu benar-benar cuman lo sama Tuhan. Oh iya. Nggak ada yang lain. Bahwa mungkin banyak orang dulu ke gereja suka, wah soal di gereja ini keren nih, lightingnya bagus, tempatnya enak, di mall atau enggak di ruko ini, terus juga enak, atau enggak ada juga orang yang ke gereja tuh karena asik teman-temannya, abis itu bisa pergi, jadi kayak banyak banget alasannya untuk mereka pergi gereja yang bukan Tuhan. Iya. Tapi saat benar-benar ibadah online gini, benar-benar cuman lu dan laptop itu benar-benar cuma benar yang matters adalah lu sama Tuhan gitu, bahwa nggak ada yang ngeliat. Jadi benar-benar alasan lu menonton itu karena lu mau mendengar firman Tuhan. Dan benar-benar itu akan benar-benar kayak apa ya, menurut gua semua atribut gereja tuh hilang. Benar-benar balik ke core-nya adalah hubungan lu sama Tuhan gitu. Betul. Bagaimana lu mendengar firman Tuhan, nah itu yang menurut gua penting. Justru ini menjadi cerminan buat kita bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Bagaimana saat atribut semua itu hilang, bagaimana sih kita sebenarnya menyikapi firman Tuhan yang sesungguhnya. Dan menurut gue kayak di situ akhirnya gue pun juga belajar sih. Gue pun jadi kadang-kadang juga mungkin jadi kurang fokus. Di situ gue merasa, iya ternyata mungkin gue nggak seserius itu loh menanggapi firman Tuhan. Jadi menurut gue sebenarnya ini adalah masa-masa yang baik sih. Makanya maksud gue kalau kita percaya memang kita beriman sama Tuhan ya, justru yang kita lakukan tuh bukannya kita pergi ke gereja dan segala macam, kita memaksakan. Justru kalau kita percaya sama Tuhan, kita percaya juga harusnya bahwa Dia punya rencana dalam musim ini. Dan bagaimana kita sekarang beriman bahwa dalam menjalani musim ini dengan apa yang ada di tangan kita dan apa yang harus kita lakukan, kita ngeliat sisi baiknya gitu. Apa yang Tuhan mau singkapin, apa ya Tuhan gitu ya. Melalui krisis ekonomi, apa yang Tuhan mau sampaikan ya gitu. Melalui ibadah online, apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi menurut gue itu yang penting sih, yang perlu iman kita tuh diuji di sana gitu. Justru bukannya menantang, tapi justru malah ya kita lihat gitu apa yang Tuhan taruh dalam musim ini sih. Menurut gue gitu sih. Oke. Gitu. Itu bener banget sih. Oke, kalau gitu mungkin ada lagi tuh yang pengen lo tambahin? Udah itu aja paling. Udah itu aja ya. Cukup. Kalau gitu mungkin kita langsung close aja di episode yang ke-6 kali ini. Mudah-mudahan bisa memberkati kalian semua di rumah dan stay safe dan pakai masker kemanapun kalian pergi, be safe, be clean, dan mungkin ini juga pelajaran buat kita semua untuk belajar bersih ya, be clean, betul. Untuk menjaga mulut kita, maksudnya nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan cursing orang, gitu, tapi blessing orang gitu, karena udah kalau ketika kita ditutup kan sekarang udah semua udah bisa kita proclaim gitu ya. Jadi ya itu aja dulu, dan mungkin di episode berikutnya kalau misal teman-teman mau mau suggest gitu ya, bisa langsung chatting ke Instagram lu di mana tuh? Di @victoraditya ataupun di gue @dennis.johan ataupun di Instagram kita ya. Yes. Atau mungkin di YouTube juga nggak apa-apa, di YouTube Perisai Iman ya. Atau di Instagram kita di @catataniman.id. Iya, oke. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. See you and God bless.